Saya sempat nganggur 9 tahun saat. Oh, 9 tahun. 9 tahun nggak Dari bekerja. pasca mimpin perusahaan itu? Iya. Dari 2003 sampai dengan 2015 atau ya. Kalau nggak salah itu ada sesuatu yang salah diurus oleh pihak pemilik gitu ya. Nah, saya nggak mikirin saya itu digaji atau enggak, tapi saya mikirin karyawan harus digaji. Dan saya cari dengan cara saya untuk mereka digaji gitu. Sampai saya pernah itu mengungsi saat, setiap malam. Hah? Mengungsi betul. Mungkin Pak Agus iya, ngungsi. ngungsi. Maksudnya Di rumah. karena Ya kalau malam itu banyak yang datang. ya Allah. Mau. Saya punya rumah tuh 4 Ustaz. Masya Allah. Punya rumah 4, punya mobil. Habis tuh kan Ustaz. Oh. Habis ketika nganggur itu habis kan terpuruk habis sudah. Terima kasih sudah mendampingi, terima kasih sudah jadi pahlawan ya sampai saat ini. Nah, ya itulah cuma satu aja. Jalan keajaiban. Keajaiban ada bagi siapa yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Masya Allah. Bapak kita, Bapak Agus Susanto. Ini spesial banget nih. Karena kita kedatangan hari ini di Jalan Keajaiban. Allah. Ya, orang yang saya kenal belum lama, cuman kayak kerasa udah ketemu kapan tahu gitu ya Pak Agus ya. Pak Agus Susanto ini dikenal kalau di Magnet Rizki sebagai Bapak Haji atau Umroh Magnet Rizki. Nah, jadi siapapun manggilnya Pak Haji gitu ya. Ya sudah ada yang seperti itu. Amin. So, ini akan menjadi momen yang spesial banget untuk teman-teman di Jalan Keajaiban karena kita akan melihat dari sisi yang berbeda di seorang Agus Susanto ya, bagaimana akhirnya menempuh jalan ini bersama dengan teman-teman di Magnet Rezeki Center, berkhidmah di sini ya, dan kenapa akhirnya beliau memutuskan ya untuk ya inilah tempat saya, bahkan ada kata-kata ini ujung dari umur saya dan inilah tempat saya akhirnya menuju kepada jalan keajaiban, bahkan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. So, kayaknya sesi ini akan deep banget Pak Agus, akan dalam banget. Tapi boleh kenalan dulu nih Pak Agus ya. Latar belakang seorang Agus Susanto itu seperti apa sih? Apakah kita yang sama-sama tahu Pak Agus adalah yang memang setahu saya bukan di industri yang beririsan dengan dakwah deh, tapi punya background bahkan orang pegudangan, pabrik gitu kan, dari pabrik ke pabrik. Iya, Boleh cerita Pak sebelum di Magnet Rezeki dulu deh. Masya Allah. Jadi gini Ustaz Abus ya. Betul tadi yang dikatakan bahwa saya bukan berasal dari yang punya irisan sama sisi dakwah gitu ya. Sisi dakwah itu mesti site-nya tuh madrasah, pesantren dan sebagainya gitu ya. Saya mengutip ucapan Pak Nas itu salah satunya ya bahwa untuk yang kayak begitu bahkan saya pesantren kilat pun belum pernah ikut gitu. Okay. Jadi memang nggak ada ininya ke sana gitu ya. Saya umur 25 tahun itu ketika itu ya belum mungkin sudah bekerja. Sudah bekerja saya dalam waktu 4 tahun kurang lebih 5 tahun sudah sampai pada posisi yang selevel saya itu sudah di puncak selevel saya ketika itu 25 tahun. 25 tahun. Artinya gini. Artinya yang barengan dengan saya dia belum sampai pada posisi itu, saya sudah sampai di posisi itu gitu. Ya Allah titipkan mungkin satu kelebihan atau apa saya nggak ngerti ya, tapi dari mulai awal saya bekerja itu sampai terakhir saya bekerja mungkin kurang lebih 8 atau 10 tahun yang lalu setelah itu atasan saya itu bukan secara struktur. Jadi kalau saya manajer atasannya itu harus GM, nanti vice president dan seterusnya. Atasan saya langsung ke presiden. Langsung atau ke pemilik langsung gitu. Ini jadi, sekelas ini ya, Menko apa itu Saurus ya, ada itu Pak. Jadi nah di situ tuh kadang-kadang ada sombong Ustaz itu ya. Ada sombongnya, saya nggak perlu report sama atasan saya, yang minta report itu bukan dia kok gitu. Pasti nanti entah pemiliknya, ownernya atau
presiden direkturnya gitu. Karena anda punya otoritas penuh atas pengelolaan perusahaan itu atau gimana? Enggak tahu. Itu jalannya mesti seperti itu. Jadi apa ya? Disituasikan, saya itu nggak perlu nge-report ke atasan saya gitu. Atasan saya cukup tahu aja. Jadi feel owner aja lah gitu. Iya. Jadi yang mendrive langsung apa? Kalau nggak pemiliknya ya presiden direktur. Gitu. Begitu terus gitu. Itu 25 tahun loh. Enggak, artinya dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan itu walaupun secara struktur itu ada atasan saya nggak pernah atasan saya mendrive, tapi langsung presiden direkturnya atau ownernya yang mendrive saya langsung gitu. Kalau boleh tahu tuh di industri apa Pak saat itu? Jadi kalau secara pekerjaan ya, saya dari mulai bekerja itu sampai dengan terakhir itu mainnya di industri plastik. Plastik ini misalkan botol plastik ya, atau mungkin tutup botolnya, karena itu industri yang berbeda itu. Botol tutupnya, dekorasinya, ya printing atau labeling itu industrinya berbeda. Bahkan lembaran pun itu berbeda lagi. Dan semua saya sudah masuk di semua itu, yang berkaitan sama plastik lah gitunya ya. Sejak muda berarti ya? Ya sejak awal lah ya. Sejak awal ya. Padahal ketika itu mulainya dari awal itu saya orang yang hampir agak menutup diri atau putus asa gitu ya. Kenapa ketika selesai sekolah itu kan langsung blank ini dunianya ya. Terus nggak ngapa-ngapain, mau ngapain nih. Sementara adik saya waktu itu sudah bekerja gitu kan. Jadi di rumah itu seperti punya musuh bersama gitu. Bapak saya bekerja, adik saya kerja, saya enggak gitu. Padahal yang punya fasilitas pendidikan saya gitu kan. Akhirnya punya sumpah waktu itu. Pokoknya saya bekerja, saya harus punya rumah. Begitu aja tuh. Jadi ada tekanan gitu ya, sehingga akhirnya perform dan Pak Agus saat di umur yang semuda itu bisa menunjukkan, nih sekarang saya, kan gitu kan? Iya nggak gitu juga. Nggak gitu juga sih. Tapi artinya meletup-letup tuh biasanya soalnya masa muda tuh. Iya, berapi-api kan? Ketika umur 27 tahun itu betul-betul memimpin perusahaan. Jadi jadi saya cuma dipasrahin sama presiden direktur itu, bagus nanti pindah ke sana, urus itu. Nah pabrik belum ada, masih tanah merah. Jadi dari mulai bangun, ngecek listriknya itu, saya udah suruh kayak gitu, walaupun nggak punya basic ya. Suruh cari karyawan nanti dikirim ke Jepang, saya ngerekrut itu. Walaupun saya nggak dikirim ke Jepang gitu ya, jagain pabrik. Nah pabriknya itu ada di Tangerang. Temennya itu, mohon maaf, anak-anak babi kecil tuh. Jadi kalau di Tangerang ada namanya Cina Benteng, itu tempatnya. Jadi di halaman tuh banyak babi-babi berkeliaran di pabrik. Nah itu saya udah mimpin pabrik waktu itu. Walaupun hanya sebatas operasional. Karena ketika udah terstruktur, ya saya bukan itu lagi gitu. Gitu aja. Ya kira-kira itu pengalaman awalnya ya. Sampai di akhir tuh di 2017 kurang lebih, nggak sampai 2014 ya atau 2003 saya memutuskan pensiun itu. Itu pada posisi yang sudah nggak kepikir bekerja itu tadinya. Bekerja di mana gitu. Maksudnya nggak kepikir gimana? Nggak pikir akhirnya mau pindah kerja itu nggak kepikir. Tapi dapat situasi yang harus berhenti bekerja. Oleh karena? Ada satu situasi yang harus memilih. Tapi itu ternyata itu tumbukan pertama yang menjadi tidak cepat. Kan tidak cepat kemana? Tidak cepatnya mensyukurinya. Kan tumbukan pertama itu disyukuri di situ kan ketika di dalam ilmu MR ya. Akhirnya untung saya berhenti bekerja. Jadi menyadari setelah beberapa tahun. Nah hikmahnya dari berhenti bekerja itu ya begini sekarang ini. Saat itu nggak move on dong? Cukup lama tuh nggak bisa move on itu karena aduh nganggur nih gitu atau betul, gimana? Saya sempat nganggur 9 tahun saat. 9 tahun? 9 tahun nggak. Dari pasca mimpin perusahaan itu? Iya, dari 2003 sampai dengan 2015 atau ya, kalau nggak salah itu. Karena terbiasa mimpin ya, dan kita kan ngerasa di atas saat itu ya. Betul. Mungkin ada rasa itu yang nggak bisa dirilis ya, nggak mudah ya. Walaupun saya nggak memposisikan itu ya, tapi ketika saya cari kerja orang menghindar. Nggak mungkin lah bisa gaji Pak Agus lah kayak gitu. Nah kayak gitu karena posisi udah di situ ya. Jadi pekerja itu jadi nggak mudah cari pekerjaan. Nah sekian lama itu. Dan kalau Ustadz Agus punya cerita permaisuri itu adalah orang benar-benar yang menjaga. Saya juga punya yang seperti itu. Ketika saya nggak bekerja, dialah yang menguatkan terus. Artinya menguatkan dengan tidak meminta, dengan tidak menambah
yang melebihi kemampuan pikiran saya ya. Dia. Nah kayak gitulah kurang lebih. Nah itu di sisi yang pekerjaan ya, yang profesional gitu lah. Belum sampai ke, tapi nanti ada satu momen ketika bekerja itu ternyata ada satu materi MR yang saya jalankan ketika itu gitu. Contoh misalkan gini, ketika ada satu waktu di akhir pekerjaan saya itu 2017 posisi perusahaan agak goyang. Goyang bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi ada sesuatu yang salah diurus oleh pihak pemilik gitu ya. Nah saya nggak mikirin saya itu digaji atau enggak, tapi saya mikirin karyawan harus digaji. Dan saya cari dengan cara saya untuk mereka digaji gitu. Nah ternyata ini ilmu memuliakan, membahagiakan orang ternyata setelah itu. Dan ada satu kunci lagi, ternyata tidak mengeluh lalu mengurusi mereka, itu yang menjadi keajaiban saya di masa yang akan datang. Nah, jadi seperti itu akhirnya. Ini ilmu MR sudah saya jalankan walaupun saya nggak kenal MR ketika itu. Ternyata seperti itu gitu. Nah, banyak gitu. Akhirnya Pak Agus dan teman-teman yang lain saat sudah mulai mengenal ilmu magnet rezeki gitu kan. Ternyata dulu tuh saya juga pernah ajaib atau pernah melakukan pola yang sama gitu ya. Tapi akhirnya terpola dengan sistematis gitu ya. Saat sudah di magnet rezeki gitu ya. Akhirnya kita bisa mengulanginya lagi dengan pola yang sama sebenarnya. Iya, betul. Sampai di titik 9 tahun itu nganggur. Setelah berada di top manajemen, terus 9 tahun nganggur. Apa yang dilakukan seorang Agus saat itu? Tapi buat rewind itu kayaknya nih otaknya perlu di rewind juga nih, Ustaz. Tahu maksudnya? Kopi hitam. Tas dulu sama kopi hitam ya kalau harus. Masya Allah. Oke. Wow, cepet banget. Oh iya, ini kan ajaib Pak ya, jalan keajaiban. Terima kasih ya. Masya Allah, terima kasih Pak. Sekaligus yang ngasih kopi ini single, soleh ya, dan sesuatu yang ketiga ya, hanya ada di Jalan Keajaiban. Kalau ada yang mau tahu harus langsung ke Jalan Keajaiban dulu Pak. Baru kan saya buka ratingnya, tapi saya kunci lagi. Oh iya. Masya Allah. Ya. Oke. Sampai di pengangguran tadi Pak. Tapi kalau mau diseruput kopinya boleh dulu biar jalan nih Pak. Iya betul. Boleh ini. Boleh. Bismillah. 1 menit. Bismillah. Masya Allah. Wow. Ini teman-teman harus merasakan ya. Kopi ajaib. Nikmatnya kopi ajaib di MRC. Hanya ada di MRC. Ya, hanya ada di MRC. Jadi teman-teman mesti berdoa nih biar diundang sama Ustadz Agus. Iya. Rasanya beda Pak. Rasanya beda. Iya. Kopi lagi ajaib. Yang tadi yang nyajiin 3S tadi. Iya. Soleh, single, dan sesuatu. Itu sesuatu itu bersayap. Ya, bagus kalau punya anak perempuan bolehlah kenalin ke saya. Saya punya stok di MRC, keren-keren anak-anaknya. Oke. Udah bisa dilanjut Pak? Ya, siap. Jadi ketika akhirnya perusahaan yang terakhir saya itu tutup, tapi saya tidak dalam posisi yang terpuruk. Jadi sepertinya Allah sudah siapkan ketika perusahaan itu tutup, Allah sudah siapkan saya jalan usaha juga gitu ya. Jadi ada customer itu yang ketika kita pulang ini pekerjaan ke customer itu, salah satu customer itu bilang, udah terserah Pak Agus bawa kemana katanya. Jadi nggak usah dikembalikan ke kita pekerjaannya itu, kerjakan. Oke. Saya bilang saya nggak punya PT, saya nggak punya peralatan mesin dan seterusnya. Ya dibangun lah katanya. Tapi nggak cepat-cepat gitu. Nah akhirnya dengan modal itu saya mentrading jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi pekerjaan tetap jalan. Jadi nggak mulai dari infrastruktur dulu. Enggak. Tapi Pak Agus, trading artinya memang temukan pasar. Iya, pasar udah ada. Oh, pasar udah ada. Ini kan, menarik nih. Customer kan pasarnya dia. Jadi tinggal saya bawa ke warung yang lain gitu. Oke. Udah dikerjakan, nanti saya dapat selisih dari sana, mulai jalan lah. Ya, trading itu artinya ini ya teman-teman, bukan trading forex atau dan lain sebagainya nih, maksudnya selling ya, bridging antara customer dengan user, antara customer atau user dengan produsen atau saya menjadi jembatannya. Oh, jembatannya, ya. Itu berlangsung beberapa lama kayak gitu. Akhirnya saya bikin perusahaan akhirnya dari itu. Jadi itu general trading dulu tuh? Iya. Oke. Akhirnya bikin perusahaan. Bentar Pak Agus. 9 tahun
nggak jelas pekerjaannya, itu di rumah aja atau ngapain Pak? Ini tips bagi teman-teman yang saat ini jobless, pengangguran atau lagi gabut lah Pak ya. Jadi saya ingat di dalam Al-Quran tuh ada, walaupun waktu itu nggak ada ibunya, belum punya ilmu lah ya. Berterbanglah kamu di muka bumi. Fantasiru fil ardh. Ya, kan? Artinya suruh cari makan lah gitu ya. Karena Allah jamin tuh di sana ada gitu. Nah itu yang saya lakukan. Saya nggak nongkrong di rumah. Begitu pagi gitu, saya udah nganter anak-anak sekolah gitu. Terus langsung pergi kemana? Kan nggak punya tujuan. Mau ke kantornya siapa? Mau ke rumahnya siapa? Yang saya tahu yang pintunya selalu terbuka adalah masjid. Akhirnya saya pergi ke masjid dari rumah saya di daerah Bekasi pojok timur. Saya pergi ke daerah Tambun, ke Gerai Wisata yang nggak dekat ya. Udah di sana. Kadang itu dari pagi sampai pintunya ditutup. Dia udah sampai hafal kali takmirnya ya. Iya, udah kenal betul. Saya udah kenal sama takmir. Dan nggak cuma satu masjid, kadang nggak ngelamar jadi marbot sekalian atau gimana? Kan tadi dites. Iya, ada ilmunya. Nah gitu. Nah di situ baru saya nelponin teman-teman yang sekitar situ ya. Ngobrol atau apa nanti di dalam obrolan itu bisa jadi mungkin ada sifat pekerjaan gitu ya. Ada yang bisa saya kerjakan. Dan akhirnya pernah ketemu itu saya sudah bikin data, dia lagi mengajukan pinjaman ke bank gitu. Saya belajar aja gimana cara bikin data keuangan. Nah, saya bikin tuh mulai dari menerima pekerjaan sampai menagihkan, runtutannya saya bikinin kayak gitu. Jadi dapat duit tuh kayak gitu. Nah, tapi ganti-ganti aja ya. Minimal juga ya diajak makan lah si makan. Iya. Paling enggak kalau pulang tuh dikasih duit 20.000 dan 50.000. Nah, itu yang buat perjalanan hidup ya. Nah, itu kan temannya beda-beda kan. Dan saya akhirnya dikenal sama mereka itu, kalau mau bikin data nanti Pak Agus bisa bantuin tuh katanya. Maunya kayak gimana gitu. Ada yang akhirnya saya ini buat apa sih kayak gitu. Ternyata ini hanya buat yang nggak baik gitu ya. Artinya dalam hal ini data ini dipakai untuk ngebobol bank misalkan gitu. Wah, kok dipakai kayak gini gitu. Walaupun ini kan memang fiktif datanya, karena kan biasanya hanya persyaratannya. Sampai di satu titik jadi ini juga tuh jadi makelar tanah. Jadi kalau ada orang mau sampai ke daerah sini, makanya saya bilang, saya pernah ngomong sama siapa tuh, saya hafal banget nih Margonda ini gitu. Karena dulu kalau mau nyetak malam-malam ke sini. Listing tanah diantaranya. Yang termasuk juga gitu. Jadi kalau mau nyetak dokumen malam-malam di sini nggak tutup kan percetakan itu. Jadi hafal tuh tahun 2004 tuh. Nanti 20 tahun yang lalu saya udah kenal daerah sini gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya sampai kayak gitu, akhirnya bisa bikin data bank, bisa bikin persyaratan bank, ada kenal. Nah, suatu ketika ada satu tanah itu dijual, tanah itu di daerah saya. Di daerah saya. Wah, ini mah saya kenal tempatnya. Saya cek. Wah, terus langsung saya tawarin sama temen. Dia punya pabrik juga. Mau nggak nih beli tanah ini? Ini harganya gini-gini nanti saya olah gitu. Yang penting dapat pembiayaan dari bank. Oke, dan terjadi pembiayaan dari bank. Akhirnya dia punya tuh tempat itu. Nah, akhirnya saya diajak kerja sama dia. Di pabriknya dia kerja. Tapi saya tetap bisa nyambi pekerjaan itu. Akhirnya saya nggak pergi lagi gitu. Udah tempatnya di Cibarusah juga. Jadi saya ngantor di situ 2 tahun tuh. Bantuin. Akhirnya saya jadi nyebrang ke tempat pabrik yang tadi tuh yang ditinggal sama pemiliknya itu. Tapi itu udah mulai kerja dulu di 2012 tuh. Sampai ke 2014 baru masuk ke industri yang beneran itu gitu. Mulai ada terbuka jalan-jalan yang lebih ajak lah ya. Artinya udah nggak pergi itu tanpa tujuan. Kalau tadi kan ke masjid tanpa tujuan kan. Akhirnya dari 2012 itu ada pabrik yang dimulai dari itu tadi, dari bikinin data, dari tukar informasi mengenai tanah yang dijual yang mana, yang disewakan kayak gitu lah. Artinya ya saat Allah sudah nggak atau saat jalan-jalan itu sudah kesannya tertutup, ya mulai aja dari apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. Semudah tersenyum, artinya membuat mereka tersenyum dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau Pak Agus tadi untungnya bisa ketik-ketik, mungkin ada yang bisa kita cabutin rumput tetangga kan gitu Pak ya. Tahu-tahu dapat kopi, dapat teh, itu udah rezeki. Sama kayak Pak Agus sudah mulai dapat makan minum saat itu sehari-hari bertahan kurang lebih 9 tahun. Itu udah Allah jamin rezekinya untuk seorang Agus. Karena ayam saja kalau kata Pak Agus tadi, keluar ruangan, keluar dari kandang, Allah berikan itu makanan dengan anak-anaknya yang banyak. Maka latai asbun rahilah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, seperti halnya Pak Agus tadi 9 tahun pengangguran akhirnya kembali
segala rezeki dan pekerjaan-pekerjaan yang baiknya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Apalagi kalau udah kaitan sama ilmu MR ya. Teman-teman semua yang mendengarkan perbincangan ini pasti mayoritas orang-orang MR ya. Yap. Katanya belajar ilmu MR, tapi banyak kan itu nggak mau melakukan, Ustaz. Oke. Nggak mau melakukan perjalanan ilmu, nggak mau melakukan prosesnya, tapi udah fokus sama hasilnya aja. Padahal kan kita harus fokusnya kepada prosesnya ya. Hasilnya mah udah Allah tentukan gitu ya. Oke. Nah ternyata itu dulu yang saya lakukan, yang saya belum tahu ilmunya itu, bahwa semua yang Allah hadirkan ke kita itu adalah hal yang sudah Allah izinkan untuk terjadi gitu. Tinggal kita kan meresponnya aja kan. Nah itu kan itu yang sekarang ya, begitu dapat, oh iya ini kita meresponnya dengan hal yang positif aja. Nah dulu saya nggak punya ilmu MR itu, tapi saya melakukan itu gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Dalam kondisi jobless loh. Ya karena gini, apa yang mau dilakukan gitu? Oke. Mau protes ke siapa? Mau ngeluhnya ke siapa gitu kan? Kalau kerja bisa ngomong ke partner timnya atau bosnya gitu. Betul. Sampai ketika saya nggak bekerja itu, kan persoalan datang terus. Terus itu datang ada debt collector, ada yang pinjol. Sampai sempat dikejar-kejar kolektor juga Pak. Jadi kalau ya masih ada sih sedikit garis penderitaan masa lalu Pak. Jadi kalau bilang sampai dasar di tanah, saya bukan di tanah lagi. Terus udah di dalam lumpur. Jadi udah dalam sekali. Wah. Jadi sampai ketika itu ya sampai saya bilang ya Allah besok apa lagi gitu. Besok apa lagi. Karena setiap hari datang. Bukan apalagi nikmat ya? Enggak, iya apalagi yang mau datang. Ujian gitu. apa lagi ya? Apa kayak gitu. Apalagi Allah. Jadi kalau waktu itu saya menganalogikan tuh. Kalau megang boneka itu kan boneka ada tangannya dua, ada kakinya dua. Itu tangannya dipegang satu, dibanting-banting tuh kayak gini. Saya menganalogikan saya itu udah seperti itu gitu. Oh iya. Itu tangannya dilepas, dipegang kakinya dibanting-banting begitu lagi. Ya saya pernah lihat anak saya Kia tuh kalau udah lagi nggak nyaman hatinya, udah boneka tuh apa jebret boneka sampai digituin Bang rasanya. Iya, saya sudah menganalogikan saya itu udah seperti itu gitu. Karena terus terjadi setiap hari. Sampai saya pernah itu mengungsi setiap malam. Hah? Mengungsi betul. Mungkin Pak Agus ngungsi. Maksudnya karena ya kalau malam itu banyak yang datang. Ya Allah. Jadi kalau malam itu, kalau siang mungkin itu orang kantor ya. Kalau misalkan itu debt collector dari kantor. Tapi kalau malam udah bukan orang kantor. Mungkin orang-orang bayaran yang dan itu bukan saya yang melakukan. Kejadian-kejadian itu bukan saya yang melakukan, tapi saya hanya kena sayap-sayapnya aja. Misalkan gini, saya datang sama Ustaz Abdul ke satu teman, gitu ya. Lalu saya berakad nih, oke saya pakai bahasa zaman dulu ya, nggak pakai bahasanya emang. Saya utanglah sekian nih, oke. Terus saya hilang, saya hilang nggak ketemu, dicariin nih sama apa yang memberikan kepercayaan ini ya. Nah ketemunya Ustaz Abus. Nah Ustaz Abus itu yang dikejar terus. Nah itu sayanya. Lu kamu kan temennya kayak gitu. Jadi korban itu Pak Agus bisa menikmatinya ya? Iya. Sekarang saya enak ngomongnya ya. Tapi ketika itu Masya Allah. Iya. Dan itu gak sekali gitu. Berkali-kali untuk barang yang sama, berkali-kali untuk kasus yang berbeda dengan objek yang berbeda juga barengannya sama gitu. Bukan cuma satu kasus, semuanya kayak begitu. Saya nggak melakukan secara langsung. Enggak, kadang-kadang cuma, barang gue, anterin lah. Mau kemana? Mau ke tol? Barang aja. Nah di sana udah ada teman-temannya. Iya nih orang ini kan kemarin yang barang ngambil duit temannya. Nah, kan kadang nggak tahu situasi itu. Jadi situasi yang nggak diskenario-kan gitu. Itu subhanallah Pak Agus. Itu debt collector datang bertubi-tubi sampai Pak Agus ngungsi. Itu kan berarti tekanannya kuat banget. Luaran sana orang kan memanfaatkan atau berhutang dulu ya, atau misalkan kredit ya. Saya katakan kredit smartphone. Saya kan manfaatin dulu kan. Terus saya nggak sanggup bayar bulanan, akhirnya saya dikejar-kejar kolektor. Lumrah. Karena saya pakai dulu. Yang menarik nih, yang datang ke rumah Pak Agus sampai harus ngungsi itu, Pak Agus kok mau dan bisa-bisanya ikut bertanggung jawab gitu kan. Itu kan luar biasa. Ya. Itu bukan Pak Agus yang pakai duitnya padahal ya. Saya nggak pernah berhutang secara langsung ya. Ya mungkin dari sekian itu banyak, mungkin 10 itu mungkin ada satu lah ya. Mungkin ya. Okay. Kalau itu saya bisa handle. Ya memang saya langsung kan. Tapi banyak itu enggak.
Enggak saya. Saya cuma karena apa namanya? Karena berteman dengan tukang minyak wangi jadi wangi. Jadi kena imbasnya kayak gitu tuh, yang seperti itu. Jadi Dan berteman pas itu karena pas berteman sama tukang amanah ya. Iya. Yang Pak Agus ambil hikmahnya dari perihal kejadian tadi, apakah Pak Agus lantas merasa kok hidup jadi korban mulu ya, atau bagaimana Pak? Ya, ketika yang nggak nyaman itu datang, saya langsung ingat kepada dosa. Oke. Mungkin ketika di perusahaan itu ada banyak orang yang saya jolimi dengan jabatan saya, mungkin gitu. Entah itu siapa ya, entah itu hasil muasabah. Iya, itu belum kena lemer itu. Oh iya. Introspeksi dirinya introspeksi. Bisa, wow, sampai sejauh itu ya. Iya. Makanya nggak ngeluh ini. Ya ini hukuman aja nih Allah tuh. Tapi kan belum tahu bahwa ini akan Allah ganti gitu. Iya. Akhirnya ya udah, itu tercampur sama hal yang nggak baik mungkin gitu ya. Makanya sampai nanya sama Allah, apalagi besok yang datang. Jadi udah seperti nantangin gitu. Karena saking udah kok nggak selesai gitu loh. Nah, setiap hari ada aja persoalan kayak gitu. Sampai ngungsi itu sampai berapa bulan tuh Pak ngungsi di rumah? Nggak berbulan-bulan sih, artinya ketika yang setiap malam datang itu udah nggak datang lagi, baru nggak ngungsi lagi. Nggak jauh-jauh sih, tetap di dalam komplek, pindah gang aja gitu. Dan nggak ada yang tahu tetangga itu kalau saya sampai kondisi seperti itu gitu. Artinya Pak Agus emang nggak mau menunjukkan kondisi dia rendah. Percaya. Oh gitu ya, karena taunya Pak Agus ya you are the boss gitu kan. Iya, ya setiap pernah ke rumah kan ya, rumah paling pinggir dekat masjid gitu. Dulu ada mobil, masa iya sih sampai nggak. Ya mungkin nggak etis kalau saya ceritakan di sini bagaimana cara makannya gitu ya. Dengan nggak ada penghasilan sekian anak. 9 tahun sudah berkeluarga itu luar biasa. Sampai di satu waktu yang tadi itu akhirnya ada titik balik, punya usaha jadinya ya. Oke. Punya usaha. Sebelum sampai situ Pak. Ngopi lagi. Ngopi lagi boleh. Oke. Saya nggak bayangin waktu pengangguran tuh Pak Agus ngopi berapa gelas tiap hari gitu. Justru enggak. Nggak ada yang buat beli. Iya. Pak Agus, ada keluarga yang saat itu masih bertahan dan terus bersama berada di samping Anda gitu kan. Untuk orang-orang yang Anda cintai dan masih tetap setia sampai hari ini bersabar. Apa yang ingin Pak Agus sampaikan kepada mereka atau kepada dia? Biar netral dulu. Pasti satu hal yang ingin saya sampaikan kepada dia yang ada di sana. Terima kasih sudah bertahan. Masya Allah. Mungkin dia juga nggak ngerti kenapa harus jalan seperti itu. Tapi dia melalui dengan mengalir aja. Dia nggak ngerti bahwa besok mungkin akan punya ketidakmudahan untuk dapat uang 10.000. Dia nggak pikirin itu. Dia nggak pikirin juga bahwa hari ini untuk beli beras bagaimana. Tapi dia mengalir aja. Dan dia juga sama, dia juga nggak mengeluh, dia juga nggak minta-minta tetangga. Orang tua tahu. Jadi kadang orang tua yang nelpon, datang ke sini, ambil beras, ambil telur kayak gitu. Okay. Ya, terima kasih sudah mendampingi, terima kasih sudah jadi pahlawan ya sampai saat ini. Nah, ya itulah, cuma satu aja hal. Terima kasih. Masya Allah. Behind the great man, there is a great woman. Di balik setiap laki-laki yang tangguh, yang tough, selalu ada wanita. Ada wanita yang hebat. Masya Allah. Dan Pak Agus berhasil melalui masa-masa yang tidak mudah itu. Sehingga itu pun berlalu dan saya dengar tadi akhirnya Allah mulai menunjukkan rahmatnya. Ya, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha memberikan rahmat. Setelah Pak Agus, ya Allah, aku terima ya Allah, ini dosa-dosaku. Apalagi setelah ini ya Allah, aku tetap mau menerima. Tanda bisa menerimanya adalah Pak Agus enggak mengeluh, ya, dan tidak terlalu banyak berharap kepada manusia atau pada makhluk. Iya, kan? betul. 9 tahun loh, itu Masya Allah. Sampai akhirnya Allah tunjukkan rahmatnya. Pabrik yang saya juga pernah berkunjung saat itu. Oh itu belum saya? Belum sebelumnya ada ceritanya? Iya masih ada cerita. Gimana tuh Pak?
Ya, hanya kan saya bekerja akhirnya ya. Ya. 2014 atau 2015 itu. Ya. Bekerja atas referensi teman juga yang pernah tahu saya gitu. Oke. Ketika itu saya nggak tahu mau di bagian apa. Ngobrol dengan direkturnya gitu, nanya gaji berapa gitu. Saya bingung berapa ya gitu. Terus saya ngomong waktu itu sama temannya gitu. Yeah. Saya mau minta gaji 5 juta, pantas nggak ya? Dia bilang. Tuh dia marah ke saya. Bagus tuh operator di sini aja 5 juta katanya. Jangan 5 juta, 10 juta katanya. Nggak kegedean saya bilang gitu. Kan udah lama nih nggak kerja gitu. Iya. Udah lama nggak kerja. Itu tahun 14 November itu. Saya suruh minta gaji 10 juta. Saya nggak berani ngomong. Karena kelamaan ya. Kelamaan. Nggak kerja jadi nggak tahu berapa nilainya. Akhirnya dikasih. Oke, saya bilang, sama atasan saya sekarang jadi teman saya tuh. Ya. Oke, mulai kapan gitu? Nah, ini mulainya tuh 2014 November mulainya tuh. Dan dengan gaji segitu. Pegang departemen kecil namanya Production Planning Inventory Control. Jadi planning itu setelah 9 tahun nggak kerja, tapi untungnya kan itu dulu dilakukan tiap hari, jadi masih nyangkut aja. Kayak nyetir aja lah ya. Iya, kayak nyetir. Lama nggak nyetir, pegang lagi mah langsung jalan ya, gitu kan. Oke, terus? Nah, qadarullah teman saya yang direktur itu keluar dalam waktu 2 bulan keluar. Akhirnya saya jadi mimpin perusahaan itu. Jadi udah jadi pegang semuanya kan. Jadi cuma manajer aja, akhirnya jadi plant manager. Artinya plant manager itu membawahi semua. Jadi membawahi pabrik, atasan saya owner. Kayak GM berarti ya? Ya udah lebih. Karena atasan saya udah ownernya gitu. Okay. Udah gak kayak gitu. Nah udah itu, saya urusin pabrik itu. Nggak mikirin gajinya. Bahkan saya pernah di satu situasi, mau lebaran, saya kok belum dapat informasi kapan nih karyawan boleh diliburkan gitu ya. Nggak dapat informasi. Ketika saya telepon, owner itu udah pulang kampung. Nggak ngasih informasi kapan mau diliburkannya, kapan THR dibayarkan. Tapi dia udah pulang kampung, urusin aja pabrik katanya. Masya Allah, itu gimana caranya nih? Kan nggak pegang duit gitu kan. Gimana ntar kalau saya bilang libur nggak ada duit, pasti demo kan gitu. Akhirnya ke customer saya itu tempat kerja saya dulu gitu. Saya datang ke sana, pinjam duit. Pinjam duit saya ke perusahaan orang. Oh kam? Sang owner pulang kampung? Owner saya pulang kampung. Iya. Kan udah nggak ada ini. Saya datang ke customer saya. Iya. Saya ngasih tahu situasinya gini. Saya pinjam uang. Ini di luar nalar. Ini Nurul lah, bukan nalar lagi. Pinjam uangnya bukan 1 juta 2 juta, 100 juta. Pinjam uang 100 juta saya buat bayarin THR. Demi THR. Yang penting pulang kampung aman lah. Bagus ikut lebaran lah gitu paling nggak ya. Itu ada cerita lagi. Jadi itu. Akhirnya udah nego-nego nih sama pihak direkturnya sana. Akhirnya dikasih nih. Karena saya gak ngancam nih. Kalau nanti karyawan nggak sempat begini-begini nanti aset-asetnya dia yang ada di tempat saya nggak jamin begini-begitunya lah kan. Dan dia kan kenal saya gitu. Karena dulu saya berasal dari sana kan. Akhirnya dikasih dibikinin cek, tapi nggak bisa atas nama Pak Agus ya. Kita kirim ke perusahaan. Wah, ke perusahaan kan yang nerima dia lagi, yang di kampung itu. Iyalah. Gitu. Wah, gimana nggak nyampe? Saya telepon dia, saya nego. Ini Bu, saya begini-gini kan. Dua-duanya saya negoin. Oke Pak, nanti kalau begitu masuk, saya kirim ke rekening Bapak. Benar ya, saya bilang. Agak khawatir kan. 100 juta. Iya. Ternyata benar, begitu dikirim ke sana, langsung dikembalikan ke saya bagi-bagi. Karyawan itu waktu itu 120 kalau nggak salah, atau nggak nyampe 100 mungkin ya. Akhirnya kebagian semua, sesuai dengan proporsional. Terakhir adminnya HRD ini ngasih tahu masih sisa berapa, saya bilang. Maksudnya saya kebagian berapa? Tinggal 200.000 Pak. Alhamdulillah. Saya dapat 200.000 dari 100 juta. Beli sirup. Oke, nggak apa-apa. Semuanya udah kebagian tadi, udah. Tetap ketawa. 200.000. Itu dasarnya ya. Masih bisa ketawa Pak. Iya, senang. Mereka kan senang semuanya. Ikut senang. Masya Allah. Nah, itu setelah itu baru perusahaannya tutup. Nah, satu kan customer percaya sama saya. Beberapa customer aslinya nyerahin produk itu. Terserah. Kalau perusahaan tutupnya, terserah perusahaan tutup. Yang penting produk ini Pak Agus yang bikin ya. Terserah mau ditaruh di mana. Akhirnya punya usaha tuh.
pabriknya tutup, saya punya usaha. Oke. Nah, gitu jadi kan berjalan kan. Akhirnya secara penghasilan saya nggak berhenti penghasilan. Nah, gitu kira-kira. Dari situlah turning point Pak Agus berinisiasi membuat infrastrukturnya. Ya. Mulai perlahan-lahan tapi pasti gitu ya. Tapi nggak karena itu saya bikin perusahaan itu. Terus? Nah, kan jalan udah nih. Aha. Punya penghasilan. Jadi saya cerita agak ini ya, cerita agak disortes saya, Pak. Kerja saya itu sebulan karena ngelola produk yang nggak perlu saya bikin. Kerjanya sebulan tuh hanya 3 kali. Di awal bulan saya ambil PO dari customer, di akhir bulan saya kirim tagihannya, nanti mungkin di minggu pertama saya ambil gironya. Oke. Jadi kerjanya begitu aja. Di rumah pakai laptop, pakai celana kolor aja. Wah. Kan nggak perlu ngapa-ngapain kan? Kita ketik kirim, ambil, dapat duit. Begitu doang tuh. Nah itu berlangsung berapa tahun kayak gitu. Mau juga tuh Pak, boleh. Ya, akhirnya apa tuh kondisi seperti itu gitu, kosong jadinya. Duit ada terus, mau ngapa-ngapain bisa jadinya. Mulai bayar utang bisa, bayar mana bisa bayar, menggantikan. Udah mulai tegak berdiri lah ya. Nah ya dulu dimulainya ketika mau jatuh itu, saya punya rumah tuh 4, Ustaz. Masya Allah. Punya rumah 4, punya mobil. Tapi istri masih 1. Ya, karena surat nikahnya udah disegel di dalam minating, jadi nggak bisa dikopi. Untuk ditambahin nggak bisa. Iya. Soalnya udah bicara rumah 4 ini, godaan orang udah mulai kaya kan gitu Pak. Jadi ibu-ibu ya yang mendengarkan ini, surat nikahnya laminating Bu. Oke. Lalu saat itu habis tuh kan, Sat. Habis ketika nganggur itu, habis kan terpuruk habis sudah. Oh ini rumah 4 ini sebelum. Oh iya. Ketika itu digantikan sama Allah satu. Akhirnya mulai digantikan lagi. Mobil yang tadi disayang-sayang digantikan. Iya, mobil yang sekarang saya pakai. Oh legend banget berarti ya. Enggak, saya ganti. Udah mulai digantikan. Iya. Tapi kosong. Kosong tuh maksudnya hampa. Kosong dalam arti spiritual ya. Oke. Ada bisa kemana-mana ya. Masuk kemana-mana tuh ya paling kemana sih? Paling jauh kan ke mall ya. Bukan liburan kemana enggak gitu. Tapi udah nggak merasakan gimana cari uang 10.000 itu nggak mudah gitu. Udah nggak kayak gitu kan, udah mulai bisa berbuat sesuatu. Jadi waktunya banyak sekali. Nah mulai tuh ada yang namanya WA tuh ya. Nah udah mulai punya handphone Android tuh. Widih, gagal lah ya. Masuk tuh grup WA. Bergabung grup, saya masuk, bergabung grup, masuk gitu. Entah itu grup apa, masuk. Padahal itu ada grup jualan, ada grup pelatihan pijat. Saya bilang betul, gitu. Saya ikut semua. Dan saya ikutan tuh, ada pelatihan bekam, saya ikut pelatihan bekam. Tofung, saya ikut tofung. Terus apa tuh? Totok-totok. Iya, totok. Apa namanya PTB itu pembetulan tulang belakang. Saya ikutan, ikut pelatihan itu. Praktek. Ya. Wah, bagus. Pokoknya ikut aja dah. Bukan buka pabrik plastik. Itu belum punya pabrik. Oh, belum masuk ke sana. Pokoknya karena banyak waktu ikut. Sampai suatu waktu ada player tuh di grup WA itu Camp Magnet Rezeki. Oh, ini titik mulanya ketemu sama Magnet Rezeki. Camp Magnet Rezeki itu ternyata itu Camp 28 Bandung. Tapi kan saya nggak tahu daftarnya ke siapa. Nah player itu aja yang saya hubungi nomor teleponnya. Nggak dibalas-balas. Sampai tutup. Saya marah-marah. Kan saya ngomong udah 2 minggu yang lalu. Kenapa nggak gini? Marah-marah. Ternyata itu player itu dari Lumajang. Dari teman-teman MR di Lumajang itu. Tersabara di mana? Di game itu. Bukan 28. Sebelum 28. Nah begitu ada lagi, saya baru masuk. Baru daftar. Dan bayar tahun 2018 mungkin ya kurang lebih. 2018 Maret. Tapi apal. 2018 Maret tanggal 1 Maret itu Camp 28 Bandung. Nah, udah bayar tuh 2,9 juta kayak gitu. Enggak 3 juta lebih karena 3 hari 2 malam kan? Iya. Saat itu masih 3-2 malam. Makanya saya ada di grup itu. Nah, baru mulai ikut tuh. Oke. Nah, ketika mau ikut itu hari ini mau berangkat Camp Bandung. Hari ini saya dapat informasi dari Jogja, ada ibu sambung saya di Jogja kritis. Jadi saya nggak berangkat camp, saya pergi ke Jogja. Oke. Dan qadarullah meninggal di tanggal 3-nya. Tanggal 3 itu meninggal. Akhirnya jadi saya nggak ikut camp. Daftar lagi, tapi uangnya kan nggak saya ini kan. Nggak saya ambil. Jadi ini pengumuman mau diambil atau gimana nih? Mumpung lagi di podcast Pak.
Enggak ya. karena itu jadi dapat tiket terusan Oh tuh. iya. Terus kan semua camp ikut terus. Iya. Karena nggak ngambil kan. Nah itu mulai titik balik. Akhirnya kenal. Nah karena campnya masih lama, itu kan bulan April campnya itu. Yeah. Nah sebelum bulan April di Maret tanggal 1 camp Bandung mulai, tanggal 10 Maret 2018 ada mega seminar Jakarta. Fotonya Ustadz Abus, Pak Dino, Ustadz Nas di tengah. Oh iya tahu. Smesku ya. Bukan. Sebelumnya. Balai Sudirman. Balai Sudirman. Iya. Balai Sudirman. Pesertanya 600 sekian. Itu belum pernah ikut camp? Belum pernah ikut camp. Jadi malah pertama kali ikut eventnya Makanya Rizky di Balai Sudirman saat. Iya, tapi saya udah punya tabungan camp. Yang nggak saya ambil. Masih dikit-dikit lagi nih. Jadi saya ngomong ke Panas. Di panggung saya ngomong. Oh, di panggung. Oh iya. Ngomong Panas. Tapi dibalikin duitnya. Enggak. Itu kan buat camp 32 akhirnya. Oh, akhirnya nabung lah, Pak. Nabung. Nah, baru ikut itu. Nah, ketika ikut camp kalau ikut mega seminar Jakarta itu, saya ngeliat tuh Pak Dino lari dari belakang tuh. Kayak pernah lihat orang ini di mana ya. Oh, beliau memang selalu ada di mana-mana, Pak. Iya, ternyata saya pernah ikut trainingnya Bu Sinta, psikolog. Oke. Bareng-bareng Pak Dino. Oh iya. Terus saya ketika tanya, oh iya gitu. Sama Bu Yuli ketika gitu Iya. saya di Jakarta. Nah itu, baru tahu tuh ada LOP segala itu kan. Tapi ketika pertama ikut mega seminar, ini teman-teman juga biar jadi pelajaran ya. Karena saya melakukan kayak gitu Bapak Ibu. Apa tuh? Melakukan tidak positif. Gimana? Apa hal yang Pak lakukan? Yang nggak positif, saya duduk di belakang, nggak mau ke depan tuh. Ini training apa sih ini gitu. Suara orang pada suka pakai baju koko putih, pada jilbab panjang-panjang. Ini training apa kok? Satunya tepuk tangan, berdiri, tos kanan kiri gitu. Apaan sih? Dan saya nggak nyaman kayak gitu. Makanya duduknya di belakang begini aja gitu. Nah tapi ketika Panas keluar dengan kulama dahola, langsung Allah saya bilang. Saat ada ayat Quran mulai dilantunkan oleh beliau, ada mulai getarnya. Iya karena, ini kok ayat semua yang ditampilkan gitu. Terus kan sepanjang itu semua dasarnya ayat terus. Biasanya kan training ya as you know lah gitu ya. Apalagi terus Urwah suruh begini-begini, saya enggak gitu. MCOC-nya. Ice breaking ya. Ice breaking. Gak ikut ya? Gak ikut. Nanya kayak gitu Bu, hati-hati Bu, nanti jadi seperti saya. Gitu. Akhirnya udah. Nah sejak itu, sejak mega seminar itu, saya bilang saya bisa bikin ini di Cikarang. Saya langsung bilang kayak gitu. Setelah dapet feel-nya. Iya. Ya dapat feel-nya. Pak lihat itu juga. Ini bagus nih. Iya, memang bagus. Seperti ini bisa dibikin di Cikarang. Dan akhirnya benar-benar terjadi di Cikarang tanggal 7 Maret 2020. Artinya hanya 1 tahun kurang 3 hari saya bikin seperti itu di Cikarang. Kejadian itu, itu LOP gitu. Ternyata gitu kan. 2019 ya, berarti bukan 2018 ya. Campnya yang 2018. Akhirnya kayak gitu. Malah tersengat LOP buat acara sama sebegitu besar meriahnya di Cikarang dahsyat. Dengan 1.100 peserta dengan donasi 650 juta. Oh, saat itu ada funding juga. Ada OPIK kan. Untuk Palestina saat itu juga ya. Iya, Palestina. Ini masalah teman, ada lesson yang bagus banget dari Pak Agus tadi. Don't judge the book from the cover. Betul. Jangan melihat buku itu hanya dari covernya saja. Ya bagus sekarang everything segala produk itu sekarang mesti dengan packaging yang bagus gitu kan. Nah, tapi saat Pak Agus melihat pertama kali gitu kan, hal yang kiranya tidak sesuai nanti dulu gitu kan. Tunggu dulu sampai menemukan hal yang positif. Karena akhirnya itu bisa menjadi ya nasib baik bagi kita di kemudian hari gitu Pak ya. Sama ya bagi teman-teman atau siapapun, saat saya juga pertama kali lihat Pak Agus, ini orang serius man banget nih. Gitu kan? Sampai ada teman kita ya, Pak Agus smile, wajahnya jangan tegang-tegang amat gitu kan. Ternyata kalau udah kenal sama Pak Agus, wah itu gernya minta ampun. Ini kopi nggak cukup 1 gelas nih teman-teman. Ya, nah jadi family man yang satu ini tampangnya ya serius. Mungkin ya bekal penderitaan masa lalunya tolong dipahami ya teman-teman. Tapi saat ini ya alhamdulillah kalau yang udah kenal close, ya inilah Pak Agus apa adanya, family man, ya banyak candanya dan seterusnya. Ya gitulah. Nah, udah kenal itu ya,
kan itu dalam kondisi tidak punya persoalan. Tadi udah punya bisnis kan? Ya. Punya bisnis. Orang biasa datang ke MR dengan persoalan kan? Dengan persoalan. Saya bukan dengan persoalan. Cuma pengen tahu aja magnet rezeki apa gitu. Tadi karena saking hampanya nggak ada kerjaan lagi, tapi duit masuk aja gitu ya? Duit masuk aja tanpa nggak bisa di stop. Oh, berarti udah jadi MR duluan Pak? Ya kan duduk diam rezeki datang kan? Iya betul. Tapi kosong. Kosong jiwa. Iya hampanya. Iya. Makanya kliknya saat mulai ayat-ayat itu. Iya. Akhirnya begitu, oh ini MR, dan setelah itu nggak melepaskan, ada camp dimanapun datang kan, camp. Sekarang saya kayak ini udah 12 kali kan, termasuk super camp ya. Itu riset terus tuh? Iya riset terus. Sampai sekarang. Termasuk super camp itu. Saya aja nggak kuat ngikutin kayak Pak Agus. Di dimanapun Pak Nas camp, ya beliau selalu hadir di kota manapun, luar biasa. Tepuk tangan udah untuk Pak Agus. Nggak di kota manapun, belum Sulawesi, belum Kalimantan. Tapi istiqomah sampai sekarang, geleng-geleng kepala, luar biasa saya. Oke. Nah itu udah kenal MR, datanglah persoalan. Tadi datang dengan tidak persoalan, nah persoalannya datang. Ntar dulu, itu disclaimer. Udah kenal MR datang persoalan, nanti gak ada yang mau ikut MR nih. Tapi kan ada hikmah. Itu dia. Ada hikmah. Jadi yang dimaksud dengan datang persoalan kalau di MR tuh yang Pak Agus mau seperti apa tuh? Ya, jadi kalau teman-teman datangnya dengan persoalan, lalu masuk MR pengen instan, nggak ketemu. Oke. Karena persoalan yang kita buat pakai waktu. Iya. Ya. Dosa yang kita bikin, tumpukan-tumpukan itu panjang waktunya. Terus datang ke MR pengen dapat solusi instan, nggak jadi. Nah, nanti timbulnya kekecewaan. Karena persoalan itu adalah awal daripada keajaiban. Nah, ini setelah di MR ya. Karena nggak mungkin ada satu keajaiban tanpa ada bungkus. Nah, cakep. Bungkusnya ini yang harus kita terima dulu ya. Nah, itu bungkusnya harus diterima dulu. Oke. Nah, seperti ketika saya masuk ke MR, lalu ikut campnya, datang persoalan itu. Tapi kan udah tahu, ini dia gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi bedanya orang MR yang sudah kenal MR dengan yang belum kenal MR, ya sama-sama dapat persoalan. Tapi kalau orang sudah di MR seperti Pak Agus tadi, tahu bagaimana cara menghadapinya. Karena kita punya jurus-jurusnya. Iya, betul. Keren banget. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Agus. Nah, Pak Agus, sebelum akhirnya Pak Agus didapuk dan sekarang menjadi orang yang cukup dekat dengan Pak Nas, dengan kami-kami di Magnet Rezeki, dan akhirnya ikut ya menjadi, ini kan sebenarnya justru proses tanda kutip penghinaan diri ya. Kita melayani sebagai pelayan para jamaah-jamaah Duyufullah Duyufur Rahman. Ya, ini kan yang amanah yang sekarang diberikan pada Pak Agus, wasilahnya melalui Magnet Rezeki, melalui Pak Nas, untuk akhirnya membantu orang-orang dalam tabungan haji, tabungan umroh di koperasi, ya, lalu sampai membersama mereka di tanah suci. Oke. Sebelum kita sampai ke cerita itu Pak Agus, saya nggak tahu itu LOP Pak Agus atau tahu-tahu saya nggak kebayang tiba-tiba ini atau bagaimana, ya, tahan dulu di situ. Kita punya game dulu Pak Agus. Oke. Nah, Pak Agus ini kan akhirnya orang yang sangat adiktif dengan camp Magnet Rezeki kan. Akhirnya sampai ke TFT ikut training for trainer Magnet Rezeki. Mungkin nggak kebayang juga jadi trainer Magnet Rezeki ya. Jadi trainer. Orang pabrik jadi trainer itu gimana ceritanya kan? Terus ada di lingkaran terdekat di Pak Nas ya. Sama sekali nggak kepikirkan itu. Oke. Masya Allah. Jadi amanah sekarang ini persoalan atau kesyukuran nih? Kalau sekarang ini kan tahapan belajar berikutnya ya. Oke. Bahwa ketika kita meminta kepada Allah, bukan menyampaikan persoalan kita, tapi kita angkat dulu rasa syukur kita yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan aku ini. Kalau bolehlah aku memohon kepada Engkau, baru ngomong doanya tuh. Tapi yang pertama adalah syukur dulu, sudah pernah diberikan gitu. Nah, syukurnya dulu, baru memohonnya. Jadi seneng orang ya. Seneng Allah ya. Karena orang aja kalau udah diekspresikan rasa syukurnya, makasih Pak Agus, ini HP bagus banget, ini kopi ajaib enak banget, makasih gitu kan. Orang seneng kan. Karena ada rasa saya akan kasih lagi nih orang. Apalagi Allah ya Pak ya. Betul. Itu yang bagus rasakan. Karena kan kalau di THMR itu ada itu. Di training Panas, hybrid Magnet Rezeki. selalu bilang hadirkan energi terenyuhnya Allah kepada kita. Dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur. Ya, Masya Allah. So,
rasa syukur itu yang Pak Agus bangun sehingga sekarang berada dalam lingkaran Makan Rezeki Center. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Pak Agus, dari sekian banyak jurus di Makan Rezeki pasti ada jurus favorit ya. Nah, kita main game aja nih karena Pak Agus sudah berada di circle kita dan mengerti ilmu Makan Rezeki kurang lebihnya seperti apa. Ada 10 jurus utama dalam kartu yang saya sampaikan ini. Boleh pilih satu jurus ya dari kartu ini, lalu Pak Agus boleh ekspresikan diri Anda melalui kartu itu, lalu sampaikan advice-nya seperti menasihati diri sendiri dengan kartu tersebut. Ya. Sebenarnya 10 jurus itu saya suka semuanya gitu. Okay. Kan ada sayap-sayapnya ya. Iya. Cuma kan situasional nantinya Yep, kan. betul Situasional. So, satu jurus yang mudah-mudahan kita bisa bawa dalam sesi Jalan Keajaiban kali ini. Silakan. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dibuka, Pak. Wow. Saya suka. Betul. Dan ini saya praktek terus. Semua persoalan dimulai dari saya benar, kamu salah. Padahal solusinya adalah dimulai dari saya yang salah, kamu mungkin yang benar. Dan bukan mungkin, kamu pasti benar. Saya yang salah. Garis kebenaran. Iya. Boleh tunjukkan ke teman-teman. Ini nggak mudah teman-teman ya, mempraktekkan ilmu ini. Mungkin kalau di luar bisa agak mudah, tapi ketika di rumah ini nggak mudah. Apalagi ketemu istri, ketemu suami, ngomongin garis kebenaran ini nggak mudah. Ketemu anak. Dan saya belajar terus untuk ini. Jadi ini ketika kita merasa bahwa yang kita lakukan itu belum tepat, maka kita punya energi untuk memperbaiki. Tapi ketika kita merasa bahwa yang kita lakukan ini benar, maka yang ada tinggal kesombongannya aja bahwa orang lain itu salah, semuanya salah ya, saya yang benar. Jadi energi untuk memperbaiki nggak ada gitu. Dan ini yang Allah nggak suka. Luar biasa. Makasih Pak Agus. Kalau tadi Pak Agus bilang semua jurus ini bagus, saya memfavoritkannya. Tapi memang satu jurus yang tadi Pak Agus sampaikan itu, garis kebenaran, di komunitas kita ternyata yang paling nggak favorit Pak. Iya. Menurunkan garis kebenaran sebagai hakikat daripada istighfar itu sendiri. Gak perisai rezeki. Luar biasa. Tapi Pak Agus pernah menyampaikan tuh kalau dalam sesi meet and greet gitu kan, dijamin gitu ya. Kalau praktek ilmu ini 40 hari aja, keajaiban dahsyat masih terjadi. Sampai kayak gitu Pak. Saking gak favoritnya kali ya jurus ini ya. Dan ketika kita juga merasa ini ya, kan manusiawi ya, artinya enggak kok, saya yakin saya betul itu. Walaupun ada ilmu ini ya, saya yakin saya betul gitu. Nah, kalau saya dan sharing teman-teman juga ya, ya udah tambahin sholat tobat. Mungkin lahirnya kita nggak terima, kita bilang saya salah itu enggak gitu. Pakein sholat tobat gitu. Akhirnya biar bisa nerima gitu. Kalau tanpa itu kan posisi kita di atas terus jadinya kan. Rilisnya dengan sholat tobat. Bawa dalam sholat tobat. Masya Allah. Pak Agus, saya dengar Pak Agus mengamalkan sholat taubat juga setiap hari, Pak. Enggak setiap hari, Ustaz. Tapi yang diajarkan Ustaz Nas bahwa ada sholat taubat itu bisa digabungkan, ya, 2 in 1. Oh, sholat sunnah ya, betul. Sholat sunnah. Saya lakukannya itu. Oh, dengan waktu yang terbatas mungkin dengan kegiatan sehari-hari. Jadi ya sholat sunnah apa dengan sholat taubat. Iya. Alhamdulillah. Pak Agus, sampai hingga akhirnya sekarang di titik ini kita di sini melayani jamaah umroh. Apa yang paling menarik bagi Pak Agus dalam proses berkhidmah? Waktu itu kan Ustadz Abus telepon ya, mau nggak nih begini-begini. Saya bilang nggak bisa ditunda, Ustadz. Saya bilang mau nggak kayak gitu. Oke mau. Tapi itu setelah siapa itu? Waktu mau diajak KMR ya waktu itu koperasi kan. Iya, kepengurusan kan, tapi kan mikir dulu lah gitu ya. Belum juga Garputala gitu. Akhirnya Garputala setelah terima surat keputusan baru Garputala, tapi dulu Garputalanya bagus gitu ya. Masya Allah. Jadi hasil tawasul bil Quran itu di Garputala khasmatnya rezeki ya. Itu ada ayat yang berkumpul dengan orang-orang soleh gitu. Allah. Siap gitu aja dah. Nggak tahu bagaimana kerjaannya seperti apa juga nggak ngerti aja pokoknya ngalir aja udah gitu. Nggak tahu juga kalau itu di dalamnya ada umroh, ada haji. Yang itu dulu benar-benar nggak kepikir gitu. Setelah saya tahu kan ketika saya bekerja itu
Haji waktu itu belum sampai 20 juta, masa tunggu hanya 2 tahun. Dengan gampang artinya bisa berangkat. Dan gampang, tapi nggak ada di sini. Allah, saking hampanya tadi. Saking hampanya. Ya salam. Nggak ada yang kayak gitu. Nah tapi setelah ada di sini, terus saya itu LP lagi tuh. Saya pengen umroh setiap ada kesempatan ECU. Akhirnya Pak Agus LOP-nya sekarang karena udah terisi nih ya, tangki spiritualnya, umroh setiap ECU. Setiap CU. Seperti umroh. Dan saya nabung, Ustaz. Dan saya nggak, ya kalau Allah kasih yang lain terserah gitu ya. Ya. Ini bagus nih teman-teman. LOP itu kan ada niat juga, kekuatan spiritual, motivasi, niat yang baik. Ya. Nah, tapi aniyah itu muqaran bifi'lihi gitu. Niat itu tersambung juga dengan actionnya gitu ya. So do what you can do gitu. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang Pak Agus lakukan nabung, ya nabung lah. Nanti urusan bagaimana Allah menyelesaikan itu kan miliknya Allah keajaiban itu. Ya kapan Allah mau ngedownload keajaiban itu untuk kita, ya itu dalam kuasanya Allah. Teman Allah pengen lihat perjuangan kita gitu Pak Agus ya. Betul. Ini seorang Pak Agus saya loh, komitmen teman-teman semua. Ya kalau mau sesuatu, apalagi menjadi tamunya Allah, ya harus ada selain niat aja, actionnya ya, harus ada langkah. Sempurnanya di situ soalnya Pak ya. Sholat, kalau sampai wudhu doang, wudhunya walaupun sempurna, ya nggak sempurna sholatnya kalau belum sampai ke rukun sholatnya kan gitu. Saya mau cerita sedikit mengenai umrohnya itu ya. Jadi 2019 ketika udah habis SCU 1 kan di 2020 kan. Saya sempat nulis tuh di bulan September saya mau umroh dengan keluarga gitu ya. Nulis saya tuh. Kedua kan ada Covid ya, akademi 2 tahun. Akhirnya nggak terjadi kan gitu. Nah, tapi tetap tulisan itu dan kepengen saya tetap seperti itu. Nah, lakukan aja nabungnya gitu. Nah, tapi saya tambahkan di sana di dalam tulisan saya itu termasuk orang tua. Artinya orang tua di sini kan mertua kan. Nah, ada langkah yang tidak tepat ketika itu saya panggil adik-adik saya, yuk kita umrohin orang tua. Kamu 1 orang, saya 1 orang. Maksudnya kamu tuh dia bertiga gitu ya, adik-adik saya itu. Saya bilang, kayak ada langkah saya nggak tepat. Oke, kalau gitu saya nggak usah. Artinya saya anak saya nggak, tapi orang tua duluin. Saya lakukan untuk 2 orang mertua saya. Saya lunasi dia, maka yang 5 ketarik semua yang lunas. Jadi saya beresin itu, ini beres semua itu. Padahal kunci nomor 1 orang tua. Orang tua. Padahal di ketika itu saya punya hajat, pengen punya ruko untuk pabrik saya. Kan pabrik saya ngontrak saat ya. Jadi Bapak kesampingkan itu demi jalan Allah dulu? Ya karena ketika saya mau pengen pabrik itu, Garbutala. Nah Garbutalanya suruh ke makom Ibrahim. Allah. Jadi suruh ke sana gitu. Ya udah duitnya kesanain aja gitu. Untuk umroh aja kan. Itu umroh itu senilai 1 ruko. Wow, iya karena keluarga besar. Iya kan 7 orang kan, senilai 1 ruko. Tapi udah suruh ke sana, ya udah ke sana aja. Nah dalam perjalanan kan ketika kita umroh yang September ya 2022 itu kan kita jamaah banyak ya. Sampai antri di belakang tuh pengen lunas ya. Sampai ada jamaah juga yang komplain. Ya, sampai nolak lah kita saat itu ya. Nah saya sempat mau mundur Ustaz. Karena ngasih jalan yang mengedepankan yang lain, Masya Allah. Apalagi panitia saat itu. Oke, saya mundur lah 7 orang lumayan nih kan. Garputar lagi dong. Pergilah ke 2 lautan yang berbeda, Laut Merah kan. Laut Merah. Dan itu ada yang di sana kan. Iya. Jadi saya nggak boleh mundur, udah pergi aja gitu. Ya udah pergi ke makom Ibrahim, yang pergi ke sana udah selesai umroh. Nah perjalanan itu kan ketika mau lunasi kan itu ada haji juga kan, gitu haji reguler. Nah haji reguler, gimana duluan nih gitu. Allah kasih dua-duanya, haji regulernya closing, umrohnya ber-7 dapat. Masya Allah. Terus dalam perjalanan mau haji, closing haji itu ada rumah di sebelah saya yang dijual, harganya 100 sekian. Dijual murah lah intinya. Murah, mau kan? Tapi nggak ini buat haji aja, cemplungin aja ke haji. Setelah haji selesai, umrohnya udah selesai, yang punya rumahnya, Pak Agus mau rumahnya masih mau nggak gitu? Merinding saya. Mau tapi udah nggak punya duit saya bilang. Terus? Rundingan yuk katanya. Oke saya datangin ke rumahnya, Bapak punya duit berapa sekarang? 15 juta ada sih Pak. Udah itu dulu katanya. Terus sisanya terserah katanya. Nah sekarang rumah itu nilainya sudah 350 juta. Allah. Nah itu yang nggak pakai senabung ya. Dan itu udah terjadi rumahnya di sebelah rumah saya. Jadi berbekal keyakinan. Iya. Keyakinan kepada Allah diutamakan untuk perusahaannya Allah kan dalam hal ini. Perusahaannya Allah betul. Akhirnya yang lain-lain pun mengikuti.
Dan ajaibnya ada satu lagi, Ustaz. Ini kan kita baru selesai IMT kan? Ya, International Mega Training. Ya. Terus berdonasi buat Palestina dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Ada situasi yang saya sama anak saya itu miskomunikasi. Apa tuh? Miskomunikasi untuk nyumbang yang mana gitu. Oh, singkatnya. Artinya dia bikin, saya bikin gitu kan. Oh iya. Artinya kan di luar ini. Tapi saya bilang, jangan cancel. Semuanya. Ya, ambil semuanya. Dahsyat. Jadi yang saya tulis penuhi, yang dia tulis penuhi gitu. Dahsyat. Nggak usah cancel. Karena ini bukan maunya kita, maunya Allah. Minta Allah aja untuk dipermudah dan ada uangnya gitu kan. Dan kemarin saya dapat rumah satu lagi. Masya Allah. Saya lagi pengen punya rumah di situ biar dekat pabrik maksudnya gitu. Iya. Dan nyari udah nggak ada gitu. Oke. Nggak ada. Totonya pas di depannya itu ada rumah kosong. Statusnya ada 3 orang yang mau. Akhirnya boleh nggak saya? Boleh Pak. Caranya gimana? Gini. Besok ya saya bilang. Saya mau garpu tala dulu. Wow. Garpu tala. Kata ayatnya gini. Allah mengumpulkan awan menjadi awan hitam lalu turun. Sebagian menjadi hujan, sebagian menjadi batu es. Oke. Hujan itu kan ada rezeki. Iya. Saya bilang oke, saya ambil. Iya. Artinya boleh nggak ini sama Allah? Oh boleh katanya. Masya Allah. Gitu. Dan itu ya sekarang statusnya udah terjual atas nama saya. Walaupun belum lunas gitu. Tapi ini bagian dari proses keajaiban yang telah Pak Agus dapatkan. Iya. Masya Allah. Untuk pabriknya juga gitu, Ustaz. Ketika udah memenuhi permintaannya Allah untuk datang ke Maqam Ibrahim, udah dilakukan. Masih boleh nggak sih minta pabrik lagi nih? Dapat ayatnya 3327. Sudah aku wariskan kepadamu rumah, tanah, bahkan yang belum engkau injak sekalipun. Pas banget. Iya itu kan. Udah boleh gitu. Tapi bagaimana duitnya gitu kan? Kak kepikir lagi nih, duitnya dari mana gitu? Garbuta lagi, dapat surat Ali Imran, enggak ingat kan ya? Tidak ada keraguan bagi orang buta, tidak ada keraguan bagi apa gitu. Dan ada satu ayatnya, bahkan untuk dirimu sekalipun. Udah gitu, udah nggak ragu deh. Udah. Tinggal nanyanya berapa DP-nya. Masya Allah raiba, gas. Masya Allah. Pak Agus, bagi Pak Agus akhirnya menginstal keyakinan ke Baitullah tadi dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Akhirnya Pak Agus bisa meyakinkan diri sendiri berbekal ilmu magnetisasi garpu tala khususnya. Apa pesan yang ingin Pak Agus sampaikan kepada teman-teman yang udah pengen banget berangkat umroh atau pengen banget segera berhaji gitu ya? Tapi dalam kondisi dengan segala keterbatasannya, sebenarnya ini kan bukan karena soal ada atau nggak ada uangnya. Ini soal bagaimana menginstal keyakinan. Ada pesan nggak untuk calon-calon jamaah haji dan umroh, apalagi yang pengen join dengan Supercamp Umroh Magnet Rizki? Setelah ini kita akan bahas kenapa harus Supercamp atau umrohnya bareng Magnet Rizki, Pak Agus. Coba yang satu itu, Pak Agus. Soal keyakinan LOP ke Baitullah. Kan sering kali ya Ustadz Nas, Ustadz Abus dalam podcast maupun semalam yang mungkin teman-teman dengar nih ya, semalam Ustadz Abus ngajarin kita banyak hal ya. Sharing ya. Bahwa Allah itu akan memampukan orang-orang yang terpanggil kalau untuk urusan umroh dan haji. Kalau bilangnya ini juga yang saya sharingkan juga ke teman-teman yang belum tergerak ya. Katanya belum ada panggilan. Bahkan Nabi Ibrahim ribuan tahun lalu sudah memanggil gitu. Jadi nggak ada alasan untuk itu. Cuma persoalannya Allah akan memampukan orang-orang terpanggil. Nah, kita sudah masuk belum ke dalam golongan orang-orang yang akan Allah mampukan? Contoh misalkan gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pengen anaknya atau pengen dirinya itu punya gelar sarjana S1 UI misalkan. Bagaimana caranya kalau nggak pernah datang ke UI? Bagaimana caranya menjadi sarjana di sana kalau nggak pernah kuliah di sana? Bagaimana caranya kalau mendaftar pun membeli formulir nggak pernah? Maka nggak akan terjadi itu. Maka langkah yang awal adalah cari informasi mengenai umroh haji. Terserah mau di MR, mau di mana terserah. Tapi masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan Allah mampukan. Orang-orang mampukan di dalam meja ini. Di luar meja ini belum. Maka kita harus masuk ke sana. Dengan beli formulir, dengan mendaftar, dengan menginstal LOP dan seterusnya. Kita mulai circle dari belajar dengan orang-orang yang pengen ke sana. Betul. Kayak sekarang kan kita buat apa itu? Duha ya. Duha. Daurah umroh, daurah haji dan umroh ya. Atau nasi rumi ya. Atau setiap Kamis malam 2 minggu sekali kita buat kajian sirumi spiritual umroh Magnet
rezeki. Nah itu kan semudah itu ya masuk ya. Bahkan yang Sirumi kajiannya gratis. Tapi kalau yang daurah karena training ya ada manasik, ada manasik gajinya juga, ada getar arafah, lalu dapat ibu manasik dan doa, lalu ilmu-ilmu yang lain yang lebih dalam. Itu kan hanya sekitar 199.000 kalau nggak salah ya. Betul, dan itu bukan bayar ya. Itu adalah investasi Bapak Ibu. Dan sedekah itu adalah sunnah dan berdampak. Betul. Yang wajib itu adalah belajar. Nah, itu dia. Apalagi tadi dalam rangka ya circle dan energinya biar kerahkan untuk ke tanah suci. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan lah gitu ya. Betul. Katanya ada 3 hal yang kita tuh nggak boleh pelit. Nah, 1, nggak boleh pelit dengan investasi kesehatan kita. Artinya harus berani gitu ya. Harus berani investasi di situ. Terhadap kesehatan ya. Yang kedua, nggak boleh pelit terhadap ibu. Royal lah kalau sama ibu. Harus royal. Apalagi anak laki-laki ya. Terus? Karena ibu itu nggak cukup dikasih Fatihah, tapi harus dikasih hadiah. Ibu nggak cukup dikasih Fatihah. Kasih hadiah. Tambah hadiah. Dan jangan pelit. Ya. Pokoknya harus royal ya. Yang ketiga nggak boleh pelit dengan ilmu, dengan investasi. Itu ya. Jadi kalau online aja bayarnya segini, ini bukan bayar Bapak Ibu. Ini investasi untuk ke atas. Leher ke atas. Bahkan belajar itu kan nggak ada batasan ya, Ustaz. Sampai Allah manggil. Allah manggil. Tapi ini jadi menyimpang ya, Ustaz. Iya. It's okay, nggak apa-apa. Ini kan tadi bagian daripada bagaimana mengisol keyakinan LOP ke Baitullah, meskipun kita terbatas. Betul. Gitu kan? Jadi balik lagi ke sana, apa sih yang bisa kita mampukan kalau mungkin daftar belum mampu, karena misalkan kalau di MR umroh itu harus bayar si Umar 2 juta misalkan ya. Oke, belum itu. Simpanan umroh Makasih kan 1 juta. Ya. Kalau DP 5 juta. Katakan belum sampai ke situ aja kita uang belum ada nih realitanya. Nah, kayak gitu katakan. Mungkin di bawahnya itu bikin paspor cuma 350 ya. Atau di bawahnya lagi. Ada amalan apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari yang rutin, misalkan rutinnya duha itu 4 rakaat misalkan. Kalau saya ngajari diri saya, Ustaz. Ketika saya nggak punya apa-apa, maka duha itu hari itu saya niatkan untuk niat saya itu. Ya Allah, aku lakukan 2 hari ini. Kalau ada kebaikan ini, sampaikan kebaikan sebagai niat, kepanjangan niat daripada aku ingin Baitullah. Dan itu boleh ya? Boleh kan? Bahkan sedekah yang cuma 2.000 juga boleh. Itu. Yang penting kan niatnya. Kalau aku sedekah, ini kan karena aku punya hajat ini. Betul. Ya. Ini adanya di MR loh Bapak Ibu. Jadi kita bisa kaitan. Ya artinya kita nggak punya kemampuan yang lain selain yang rutinitas kita itu. Maka satu hal itu kita lakukan untuk niatan tadi. Jadi nanti kira-kira akan Allah mampukan dari sisi yang mana gitu. Artinya kalau meskipun terbatas ya jangan ditinggalkan semua-muanya. Iya. Apa yang bisa event itu cuma 2.000 atau tadi 2.000 sedekah atau 200.000 ikut tadi daurah haji umroh ya, atau mulai paspor yang 1 jutaan gitu kan, gitulah ya. Betul. Apa yang bisa dilakukan dulu? Artinya ada langkah yang memang dikaitkan kepada hajatnya kita. Apapun itu. Saya suka bahasa teman saya itu mendp impian. Mendp impian, ya betul. Apalagi ini ke Baitullah. Iya. Dan kalau udah ke sana nggak usah mikir, karena ketika Allah bilang memampukan itu semua. Saya masih punya anak kecil, Allah akan mampukan untuk menjaganya. Saya punya kesehatannya gini, Allah mampukan untuk kita berjalan ke sana. Gak usah mikir itu dari sisi finansial atau sisi apapun. Kalau udah mampu, semuanya pasti apalagi urusan yang ini emang panggilan atau ya panggilan Allah ini kan untuk menjadi tamunya gitu kan. Dan Allahul Kafi, Allahul Ghani. Allah Maha mencukupi, Allah Maha kaya. Nggak ada Allah Maha ngirit-ngirit untuk satu hal yang ini. Makanya pasti dicukupi, harus keyakinan. Yakin. Nggak ada uang yang berkurang saat kita bawa itu ke Baitullah. Betul. Yang ada Allah akan ganti. Hadisnya jelas bagus ya. Betul Ustaz. Allah akan ganti. Nambah keyakinan itu memang makan dengan ilmu kan. Ya. Makanya kata siapa Ustadz Hadi Hidayat atau Ustadz Halid Basalamah itu jangan cari umroh yang murah katanya. Nanti Allah kasihnya segitu juga katanya gitu. Cari yang mahal. Artinya yang valuable. Artinya jangan hitung-hitungan sama itu gitu. Jangan itu menjadi di sana mah harganya segini, ini harga, berarti kan kita ke harga jadinya Jangan lihat itunya gitu. Jadi komparasinya kurang tepat dengan kita melihat hanya harga only gitu ya. So, kenapa harus umroh dengan magnet rezeki ini? Saya kan ngikuti terus nih Ustaz ya, sampai 4 kali di SCU ya. Mungkin nanti jadi nggak objektif kalau saya yang ngomong ya. Tapi kan saya ngikuti yang pertama aja ya. Yang pertama itu ketika saya nggak kenal
kemana harus umroh itu. Ya. Ingat kisahnya Nabi Musa ya, ketika dia istighosah minta hujan, gak datang hujannya. Nah, Nabi Musa tuh bilang sama Allah, kamu berdoanya salah katanya. Belajar sama sahabat siapa lah gitu ya namanya. Nah, dia mengucapkan doa itu mengangkat Allahnya dulu gitu. Mengangkatnya Allah, mengaku salah dulu. Kalaulah karena dosaku begitu besar, maka ampuni ya Allah karena Engkau Maha Pengampun. Jadi diangkat mahanya Allah dengan merendahkan kitanya gitu. Ya adabnya muji. Iya. Ya, lalu kita merunduk dulu sebagai pendosa, minta ampun. Gitu-gitu kan. Itu ya kayak gitu. Jadi saya belajar doa-doa yang kayak gitu, yang ringan-ringan gitu, tapi menurut saya justru itu cara dialog yang paling mudah gitu. Jadi ada pemaknaan yang luar biasa. Mungkin itu juga yang akhirnya Pak Agus merasakan hal yang berbeda umroh di Magnet Rizki. Ya, karena dari pertama itu, setelah pertama ya rasanya kan di sekitar saya Cibarusah itu kalau dibilang sarang mungkin nggak terlalu ini ya, nggak positif ya. Tapi itu tempatnya kiai yang rujukannya Bekasi itu di Cibarusah. Jadi banyak cuma ustadz bawa umroh itu banyak sekali ya gitu ya. Kalau mau ya dekat-dekat aja gitu tapi sekarang malah saya siar di sana gitu ya. Kemarin itu kan saya bawa satu RT itu 5 orang. Masya Allah. Jadi itu benar-benar satu RT. Jadi sekarang udah Kiai Haji Agus Al-Kibarusah. Amin gitu. Artinya jadi PD untuk bersiar itu gitu. Bisa apa bedanya gitu? Saya bisa terangkan A sampai Z-nya bedanya. Bahkan untuk yang nggak tahu pun, kalau kamu dengar umroh di sana bagaimana? Ini saya terangkan dari sisi saya. Silakan nanti tanya yang ini ada nggak di sana gitu. Iya. Kalau dari sisi travel, venue, makanan itu so-so lah Pak ya. Ya karena itu kan bisa di-create ya. Bisa di-create. Tapi ini kan konten. Ya. Ilmu, konten, dan bagaimana mempraktekkan ilmu yang dahsyat yang di tanah suci saja udah menghasilkan keajaiban-keajaiban seperti yang Pak Agus dapatkan tadi dan teman-teman ribuan yang lain dapatkan. Terlebih kita praktekkan di tanah suci. Ya. Garpu tala yang Pak Agus tadi sampaikan berkali-kali tadi itu aja udah buat merinding, menenangkan hati dan menghasilkan keajaiban, apalagi garpu talanya dilakukan di tanah suci. Iya betul. Itu yang mungkin layak untuk diperjuangkan Pak Agus ya. Iya. Nah, soal testimonial mungkin nanti teman-teman dari kru media Jalan Keajaiban yang 3S ini ya. Single apa tadi? Single Soleh ya. Dan sesuatu ya. Sesuatunya kita bahas di lain waktu. Iya. Jadi kalau ngomong nanti testimoninya yang apa yang membedakan dengan yang lain bukan maksud untuk membanding-bandingkan ya, mungkin tapi itu sih kepada yang pernah menggunakan ya, artinya pernah umroh di MR dan yang di tempat yang lain ya. Mungkin nanti bisa ditayangkan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jemaah dari mana nih? Saya dari Garut. Garut. Namanya siapa? Saya Fitri. Oh, Bu Fitri, Masya Allah. Gimana kesan-kesan ikut umroh bersama Magnet Rezeki? Wah, luar biasa. Pokoknya kalau teman-teman nih ikut umrohnya Magnet Rezeki, nah pokoknya pelayanannya luar biasa. Kita makan terus. Kemudian yang utama itu, jadi kalau Magnet Rezeki itu detail ya, dari awal sampai akhir itu, dari awal kita dibimbing, dari mulai fikihnya, dari mulai adab bagaimana tata cara di sana mengerjakan ibadahnya ataupun untuk perilaku sehari-harinya. Pokoknya mantap buat Magnet Rezeki. Jadi rasa dari umroh ini beda. Meskipun saya baru pertama kali, tapi saya tanya-tanya teman-teman yang sudah berkali-kali, katanya ini lebih beda, katanya lebih detail, lebih apik gitu. Masya Allah. Menjaga betul bagaimana kita itu tidak berbuat dosa sedikit pun, meskipun manusia itu yang namanya manusia ya pasti aja yang ada dosa yang kerasa. Nama rezeki itu selalu mengingatkan. Masya Allah. Jadi sekarang umroh berapa orang nih ikut? Saya baru satu, nanti insya Allah saya suami dan keluarga balik lagi. Masya Allah. Ikut di umroh Magnet Rezeki lagi? Pasti dong. Masya Allah. Oke Bu Fitri, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan umrohnya mabrur, makbul, dan mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita memposisikan diri bukan sebagai travel, kita kerjasama. Betul. Bahkan kemarin kita kerjasama dengan sedikitnya ada 4 travel ya, dari Pekanbaru, dari Malaysia, dari mana lagi Pak? Medan gitu ya. Jawa Timur juga ada ya. Alhamdulillah ya, bisa kolaborasi, mudah-mudahan makin sinergis ke depannya. Betul. Last but dari sekian banyak doa dan harapan Pak Agus, jika hanya satu permintaan yang akan dikabulkan, apa itu dan kenapa harus itu?
pertanyaannya cuma 3 baris. Tapi jawabannya harus merangkai, Ustaz. Karena nggak cuma satu ya. Tentunya Rizqul Akbar adalah surga gitu. Dan kita jalan menuju ke sana. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap jalan yang lagi sama-sama kita perjuangkan untuk menuju Rizqul Akbar itu ya. Husnul Khotimah tentu bagian dari niatan itu ya, menjadi Husnul Khotimah. Bagaimana kita mencapai itu? Kalau buat saya saat ini saya nggak punya tempat lain selain di Magnet Rezeki sebagai rumah keajaiban ini, karena setiap hari saya memposisikan bukan saya bekerja ke sini. Seperti juga Ustadz Nas berkali-kali mengingatkan, kita bukan bekerja ke sini, tapi memuliakan, membahagiakan orang lain karena aktivitasnya kita. Jadi setiap hari saya suka bertanya kepada diri, apa yang hari ini membuat orang tidak puas dengan saya? Karena kita pengennya membuat orang bahagia, apa yang membuat hari ini nggak puas ya? Oh mungkin ini. Walaupun nggak perlu diproklamirkan, tapi menjadi catatan buat perbaikan besoknya. Nah, ya gitu. Kalaupun mungkin bukan besok, tapi lusa dan seterusnya. Tapi paling tidak itu terinstal bahwa saya harus melakukan sesuatu yang orang lain menjadi tersenyum karena ini. Masya Allah. Ya. Mungkin nggak mudah untuk membuat seperti itu. Tapi ketika itu menjadi satu tujuan buat saya, maka itu saya akan ingat gitu. Menjadi satu amanah yang harus saya selesaikan. Saya sudah berikrar bahwa inilah akhir daripada karya saya di dunia gitu ya. Saya ingin meninggal dalam keadaan ada di MR. Masya Allah. Kalaupun tidak di dalam rumah MR, tapi masih dalam mengamalkan ilmunya MR. Ya kalau ilmu MR itu ilmunya Allah gitu. Bukan karena MR-nya. Kalau menyebut MR ini ya karena memang brand ya. Tapi ini adalah ilmunya Allah. Artinya nggak lepas dari itu. Dan kalaupun mesti lepas, ya lepasnya adalah ketika hidup ini terlepas dari tubuh, dan itu di ujungnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Allahumma amin nabi husnul khotimah. Amin. Teman-teman yang menghadapi persoalan apapun, ketika itu datang, maka terima aja. Jangan melakukan apa, terima aja, bersyukur yang sudah dikasih kemarin, dan yang sekarang minta ampun. Udah itu aja. Jadi jangan mesti mengevaluasi, nggak perlu lagi mengevaluasi, bersyukur dan minta ampun. Bersyukur dan minta ampun. Ya. Jangan minta ampun duluan, bersyukur dulu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus Santo. Sampai jumpa di puncak keajaiban di Baitullah. Kita tidak akan tutup podcast ini sampai kita akan teruskan perjalanan kita dengan jalan.